Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan review jurnal aplikasi penjaminan mutu pada produk hasil pertanian. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Andini Puji Rahayu sebagai moderator, Nabila Shifani sebagai pemateri, Anissa Auliadinanti sebagai pemateri, dan Ratna Dwi sebagai pemateri. Untuk review jurnal yang pertama ada penerapan 12 tahapan Hazard Analysis and Critical Control atau HACCP sebagai sistem keamanan pangan pada produk Panko EBI yang akan diteruskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini dilakukan karena udang banyak diminati oleh setiap kalangan internasional. Aspek utama yang harus diperhatikan adalah mutu. Tuntutan konsumen terhadap mutu semakin meningkat karena banyak dari mereka yang telah menyadari pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan dari mulai input bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusiannya. Konsep ACCP dapat diterapkan dalam membantu perencanaan dan operasional dalam kegiatan produksi pangan sehingga dapat dikendalikan dan dapat memenuhi tuntutan dari konsumen. Yang kedua ada bahan dan metode. Bahan dan metode penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di PT Misaja Mitra Faktor Pati Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode survei dan disajikan secara deskriptif. Dan pengumpulan data dilakukan secara primer dengan cara observasi terhadap pihak manajemen perusahaan. Untuk penerapan HACCP-nya sendiri memiliki 5 persyaratan dasar dan 7 prinsip. Untuk hasil dan pembahasannya ada 12 langkah. Yang pertama itu pembentukan tim HACCP. Tim HACCP di PT Misaja Mitra memiliki tugas dalam pengawasan mutu, penjaminan mutu, sampai dengan melakukan langkah-langkah HACCP. Untuk langkah 2 ada deskripsi produk, value added product, udang beku Panko EBI yang diproduksi meliputi informasi nama produk, nama ilmiah, asal bahan baku, sampai dengan sistem penjualan hingga ke konsumen. Langkah ketiga ada identifikasi penggunaan. Produk yang dihasilkan ditujukan untuk semua konsumen kecuali bayi dan konsumen yang memiliki riwayat alergi. Untuk langkah yang keempat ada pembuatan diagram alir. Tim HACCP menyusun dan menentukan diagram alir dengan cara mengelompokkan tahapan-tahapan proses produksi untuk mempermudah melakukan identifikasi bahaya. Yang kelima ada verifikasi diagram alir. Metode verifikasi diagram alir yang digunakan tim HACCP PT Misaja menggunakan sistem wawancara, observasi, dan pengujian laboratorium. Untuk langkah 6 ada analisis bahaya. Prinsip 1, berdasarkan manual HACCP proses produksi udang Panko EBI, bahaya signifikan yang sering muncul dalam tahapan penerimaan bahan baku adalah residu antibiotik, logam berat, dan residu bahan kimia. Untuk langkah 7 ada penentuan CCP atau Critical Control Point. Titik kendali kritis atau Critical Control Point merupakan tahapan untuk pencegahan bahaya. Sebagai CCP, proses produksi udang Panko EBI adalah pada proses penerimaan bahan baku. Contohnya antibiotik, logam berat, dan lain-lain. Untuk langkah 8, penentuan batas kritis atau CP. Batas kritis pada proses penerimaan bahan baku yaitu adanya suatu bahaya antibiotik, furazolidon atau AOZ, sedangkan batas kritis dalam proses metal detektor atau MD dalam produk merupakan kategori suatu bahaya dalam aspek bahaya atau cemaran fisik. Untuk langkah ke-9 ada penetapan sistem pemantauan. Sistem pemantauan batas kritis atau critical limit yang dilakukan dengan melakukan pengukuran dan observasi. Untuk menentukan apakah suatu CCP dalam suatu tahapan proses produksi udang dalam kondisi terpantau dan terkendali. Langkah ke-10 ada menentukan tindakan koreksi. Menerapkan sistem keamanan pangan atau HACCP. Apabila ditemukan bahaya logam berat, maka perusahaan akan menahan produk. Jika tidak, maka dapat diproses ulang. Untuk langkah ke-11 ada melakukan verifikasi sistem HACCP. Kegiatan verifikasi yang dilakukan untuk menganalisa setiap tahapan proses yang diidentifikasi dan dinyatakan sebagai suatu CCP.
Dan langkah yang terakhir ada penetapan dokumentasi. Dokumentasi dan pencatatan yang dilakukan antara lain dokumentasi tim HACCP, deskripsi produk, bagian alir proses, catatan tindakan verifikasi, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, pada proses produksi udang panko ebi atau value added product sudah sesuai dengan perencanaan yang termuat dalam buku manual HACCP, sehingga produk yang dihasilkan pihak perusahaan melalui jaminan dan dalam keamanan pangan untuk melindungi konsumen. Pengendalian mutu keamanan pangan dilakukan sepanjang kegiatan proses produksi yang melibatkan berbagai personil dari berbagai disiplin ilmu. Untuk jurnal yang kedua yaitu Implementation of Traceability and Food Safety System. Next. Pendahuluan. Di Aljazair, produk es krim meningkat hingga 30 juta liter pada tahun 2015. Dalam produk susu menimbulkan perhatian utama bagi industri susu dan otoritas kesehatan masyarakat. Di negara-negara industri, susu dan produk susu terlibat dalam 2-6% wabah penyakit. Untuk itu direkomendasikan program HACCP. Untuk bahan dan metodenya, penelitian ini menggunakan berbagai jenis batch es krim kemasan yang dikumpulkan secara acak dari toko es krim. Penelitian ini dilakukan di sebuah industri makanan yang terletak di utara Aljazair. Untuk mengembangkan rencana HACCP mencakup 7 prinsip, yaitu melakukan analisis biaya, mengidentifikasi titik kontrol kritis, menetapkan batas kritis, memantau setiap CCP, menetapkan tindakan korektif, menetapkan prosedur verifikasi, dan menetapkan penyimpanan catatan. Selanjutnya ada hasil dari implementasi PRP dan traceability juga food safety HACCP. Yang pertama ada listing the prerequisite programs atau PRP. Di sini merupakan program prasyarat dari perusahaan yang meliputi kebersihan personel, kebersihan bangunan dan tempat, kontaminasi silang, limbah dan air bekas, pasokan air, transportasi dan penyimpanan, manajemen pasokan dan penanganan produk, pemeliharaan peralatan, pembersihan dan desinfeksi, dan juga pengendalian hama. Selanjutnya ada preliminary steps to enable hazard analysis. Yang pertama ada food safety system, dibentuk anggota tim yang terdiri dari pemimpin tim keamanan pangan, higienis, manajer produksi, manajer pemeliharaan, manajer supply, dan manajer penjualan. Lalu ada produk karakteristik dan intended use. Anggota tim dilatih tentang sistem HACCP dan standar ISO. Lalu deskripsi produk dan kegunaannya pun dicatat. Lalu ada flow diagram. Diagram alir terdiri dari daftar rinci semua tahapan yang diperlukan untuk menyiapkan es krim. Diagram alir diperiksa di lokasi oleh tim keamanan pangan. Ini ada contoh dari deskripsi setiap produk yang digunakan dan kegunaannya, lalu ada juga diagram alir proses produksi dari es krim. Lalu selanjutnya ada hazard analysis, analisis dari bahaya. Yang pertama ada identifikasi dan determinasi. Daftar bahaya dicatat dalam kartu identifikasi bahaya, lalu ditentukan juga tingkat yang dapat sehingga diterimanya bahan. Lalu ada hazard assessment, ini menetapkan tingkat keparahan dan kemungkinan yang berbeda dengan menetapkan skor untuk setiap tingkat bahayanya. Lalu ada selection dan assessment of control measure, tindakan pengendalian dipilih dengan bantuan pohon keputusan. Lalu selanjutnya ini ada contoh identification card, ditulis juga tingkat keparahannya, lalu ada likelihood and severity kriteria untuk setiap bahaya, probabilitas bahayanya, dan separah apa bahayanya. Lalu ada decision tree untuk menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan dari adanya bahaya tersebut. Lalu selanjutnya, establishing the operational prerequisite program dan juga HACCP plan. Rencana HACCP dan tindakan kritis PRP ini
dibuat masing-masing dengan menentukan bahaya keamanan pangan yang dikendalikan, tindakan pengendaliannya apa, batas kritisnya apa saja, atau batas tindakan atau kriteria tindakan, lalu prosedur pemantauan dan tindakan yang harus diambil jika batas kritis atau batas tindakan dari kriteria tersebut terlampaui. Selanjutnya ada establishing the verification plan. Ini untuk memeriksa apakah rencana HACCP berfungsi seperti yang dibayangkan. Tim keamanan pangan akan membuat rencana verifikasi yang menentukan tujuan, metode, frekuensi, dan tanggung jawab untuk setiap kegiatan verifikasi. Lalu ada analisis produk akhir, dibuat untuk dibandingkan dengan nilai referensi yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada establishing the documentation and record keeping. Setiap prosedur, proses, bahan, segalanya pun didokumentasikan seperti judul, tujuan, ruang lingkup aplikasi, definisi singkatan, wewenang, tanggung jawab, semuanya didokumentasikan. Lalu ada microbiological analysis dari es krim. Terlihat dari grafik bahwa setelah diberlakukannya atau diimplementasikannya HACCP, jumlah mikroba terjadi penurunan. Selanjutnya ada traceability system dan information flow. Traceability information akan dicatat pada lembar proses produksi. Dokumen ini mendokumentasikan seluruh rangkaian proses, nama produk yang dihasilkan, nomor lot, tanggal produksi, nomor bahan baku, kode blender, kode tangki, parameter suhu, parameter proses, dan juga pH. Selanjutnya ada testing ice cream traceability system. Gambar ini menunjukkan informasi yang diperlukan untuk men-track si dokumen itu. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada selection and assessment of control measure. Di sini bahaya yang tidak ada atau tidak terlalu signifikan atau tidak mungkin terjadi akan dikendalikan oleh prerequisite program yang tadi dan tidak perlu CCP. Lalu selanjutnya ada bahaya dengan tingkat keparahan yang tinggi, perlu pengendalian yang lebih tentunya. Yang pertama, yang paling disarankan adalah cleaning in place untuk mengendalikan resistensi bahaya biologis. Ini ada contoh dari HACCP plan, cleaning in place proses, menggunakan NaOH, HNO3, dan iodopor. Selanjutnya ada effect of HACCP implementation on APC and coliform in ice cream. Seperti yang tadi juga udah dilihat bahwa kalau misalkan setelah diaplikasikan HACCP, jumlah mikrobanya lebih rendah. Selain itu juga ada good hygiene practice yang sangat penting untuk diimplementasikan supaya bakterinya semakin berkurang. Lalu ada current hurdles found in traceability system and potential challenge for other food industry. Penerapan traceability system itu sangat membantu untuk mengidentifikasi langkah yang paling kritis dalam produksi es krim. Namun untuk perusahaan kecil dan menengah dan juga di negara-negara berkembang masih ada hambatan untuk menerapkan traceability system ini pada perusahaannya. Untuk kesimpulannya bisa dibacakan oleh Teratna. Untuk kesimpulannya, hasil analisis mikrobiologi es krim kemasan menunjukkan bahwa penerapan HACCP dapat meningkatkan kualitas mikroba es krim. Untuk melaporkan, Mazaford melaporkan bahwa penerapan HACCP dan sistem ketelusuran telah menghasilkan efisiensi yang lebih besar dalam produksi, serta sistem ini telah memungkinkan untuk melacak kualitas bahan baku es krim dan untuk mengambil tindakan segera ketika masalah dengan keamanan dilaporkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.